Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan memulai acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa timul hajja wal umrata lillah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah atau kama qala Rasulullah. Rindu Ka'bah Tour and Travel. Ibu-ibu, bapak-bapak, calon-calon tetamunya Allah, tetamunya Rasulullah, Yufur Rahman, Yufur Rahim, pada siang hari ini sekali lagi kita semua yang hadir mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keberkahan, mendapatkan limpahan taufik hidayah, mendapatkan limpahan curahan rahmat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa dan kehilapan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini semakin mendekatkan kita kepada Ka'bah Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Semangat ya Bu, semangat. Baik, sama-sama kita ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia nikmatnya yang luar biasa besar, luar biasa banyak kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita lipat curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, tadi apa namanya? Kalimat talbiyah. Kalimat apa? Talbiyah. Talbiyah itu artinya kita menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita baca sekali lagi? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibu, kalimat talbiyah ini disunahkan, sangat dianjurkan dibaca kepada oleh para calon-calon tetamunya Allah, tetamunya Rasulullah. Dianjurkan dibaca mereka yang sudah mengambil niat ihram. Ya Bu, jadi ada 4. Sebagian ulama mengatakan 5 rukun umroh. Yang pertama itu niat. Mohon maaf saya cepatin sedikit. Jadi ibu nanti mau umroh harus niat dulu. Sama seperti kita sholat, niat enggak? Niat. Puasa niat enggak? Niat. Innamal a'malu binniyat. Maka umroh juga harus dengan niat. Jadi nanti ibu niat yang pertama. Yang kedua, rukun yang kedua setelah niat ibu tawaf. Yang ketiga ibu akan sa'i. Tawaf itu 7 kali mengelilingi atau bermutari Ka'bah. Yang ketiga sa'i, berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah. Yang keempat tahallul, cukur rambut. Ada yang ulama yang menambahkan 5 tertib. Jadi urutannya harus seperti itu. Niat, tawaf, memutari Ka'bah 7 kali, sa'i, lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah, tahallul,
tertib. Selesai umroh. Umroh tuh begitu, Bu. Oke, pertama apa tadi? Niat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Yang kelima, tertib. Apa itu umroh? Umroh itu berkunjung. Berkunjung kemana Pak Ustadz? Tanah Abang? Bukan. Umroh itu berkunjung ke Baitullah. Menurut bahasa umroh itu berkunjung. Menurut syariat atau syara, berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah dengan melaksanakan atau dengan menunaikan niat ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Tadi sudah disebutkan. Betul? Semuanya karena Allah. Baik, jadi nanti ibu berangkat dari Cengkareng. Insya Allah kita naik pesawat dari Cengkareng. Terbang, pesawat terbang. Ibu akan turun di Jeddah atau di Madinah. Kalau di Jeddah, tetap ibu akan ke Madinah dulu. Paham? Jadi pesawat itu ada yang Jeddah, ada yang Madinah. Biasanya Jeddah. Turun di Jeddah, ibu akan ke Madinah. Oke? Nah di Madinah ibu belum umroh. Di Madinah belum umroh. Umroh itu di Makkah. Umroh di mana? Di Makkah. Nah di Madinah ngapain Pak Ustadz? Di Madinah kita akan mendirikan, menunaikan ibadah-ibadah di kota Madinah, bil khusus ziarah ke makam Rasul dan ibadah di Raudhah. Itulah ibadah utama kita di Masjid Nabawi. Lanjut. Baik, mari sama-sama ibu-ibu, bapak-bapak, calon tetamunya Allah, tetamunya Rasulullah. Kita waktunya sedikit, agak dipercepat ya, Bu ya. Jadi di Madinah nanti ibu itu akan tinggal 3 hari. Berapa hari? 3 hari. Ibu sudah disediakan hotel, akomodasi untuk tempat tinggal. Ibu sudah disediakan bis untuk mengantar ibu ke sana dan kemari, keliling ziarah kota Madinah. Ibu sudah dikasih makan. Kok bisa Pak Ustadz semuanya sudah disediakan? Karena ibu bayar. Karena ibu bayar. Yang nggak bayar nggak ikut, mohon maaf. Baik, nah di kota Madinah ibu nanti kegiatannya adalah ibadah. Ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah 7. Yang pertama, sholat 5 waktu berjamaah di Masjid Nabawi. Ini kita bicara Madinah dulu. Di Masjid Nabawi, sholat 5 waktu berjamaah. Jangan sampai sudah ada di kota Madinah, udah dekat sama Masjid Nabawi, sholatnya di hotel. Kok bisa Pak Ustadz? Saya pernah nemuin jamaah kayak begitu. Jamaahnya rada selengehan. Pak, ayo kita sholat di masjid. Sayang-sayang jauh-jauh dari Tangerang kita ke Madinah. Kalau cuma sholat di hotel, bisa aja jawabnya. Saya mah di hotel aja Pak Ustadz. Ini sama di Madinah juga. Begitu jawabnya. Padahal kata Rasulullah, bandingan kita sholat di Masjid Nabawi dengan sholat di Babur Rahman itu 1000 kali lipat. Kalau kita sholat di hotel, mohon maaf nggak dapat kita keutamaan sholat di Masjid Nabawi. As-sholatu fi masjidi hadza, kata Rasulullah. Siapa orang yang sholat di masjidku ini, dia akan mendapatkan keutamaan 1000 kali lipat min sholati fi masiwa, dari sholat di tempat yang lain, illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih luar biasa lagi, 100.000 kali lipat. Oke Bu, jadi jangan dilewatkan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Kata Pak Ustadz ada 7, apalagi? Baca Quran, apalagi sholat sunnah, apalagi zikir, apalagi baca sholawat, apalagi bersedekah, apalagi puasa sunnah kalau kebetulan ketemu Senin dan Kamis di kota tersebut. Ada 7 keutamaan yang dicontohkan oleh Rasulullah ibadah ketika kita berada di 2 kota suci. 1. Sholat wajib berjamaah. 2. Sholat sunnah. 3. Baca Quran. 4. 5. Sholat
6 sedek 7 cuman puasa rata-rata kagak termasuk ustadznya. Sebab makanan kegiatan untuk berziarah ke makam Rasulullah. Nah ini ada hadisnya, hadisnya At-Tabrani, Ad-Daraqutni, Ibnu Hibban. Barang siapa yang mempunyai kesempatan namun tidak datang kepadaku, berarti telah memutuskan hubungan denganku. Na'udzubillah. Kita udah diundang nih bisa ke kota Madinah, kita tahu di sana ada makam Rasulullah, tapi nggak mau ziarah ke makam Rasulullah. Nah ini dia, berarti dia sudah balik sini. Biar nggak tengeng. enakan di sini kan. Gak apa-apa Bu, balik ke sini Bu. Boleh. Berarti ulang dari awal. Bu paham ya? Jadi kalau sudah di kota Madinah, salah satu program utama travel adalah ibu bapak semua akan diajak berziarah ke makam Rasul. Lanjut silakan, nanti di sini mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Bu saja ya. Gitu. Assalamualaikum ya Habiballah. Baca salawat yang banyak di sini. Lanjut Ustaz. Nah kemudian kita nanti ini dia sholat berjamaah, kemudian ibadah-ibadah yang lain yang tadi sudah disampaikan harus kita paksakan, kita utamakan. Terus apalagi Pak Ustadz di sana kegiatannya? Ibu akan diajak untuk keliling Masjid Nabawi. Bu, kalau keliling Masjid Baitur Rahman udah bosen. Sekali-kali keliling di Masjid Nabawi. Ibu akan diajak keliling sama ustadznya, sama pembimbingnya. Nanti ke Masjid Umamah, ke Masjid Abu Bakar, ke Masjid Ali bin Abi Thalib. Ibu akan keliling. Dan ibu banyak yang nemenin di sono. Karena emang di sono banyak jamaah. Juga ditemanin sama burung-burung. Di sono banyak burungnya Bu ya. Masya Allah. Tapi jangan ditangkap ya Bu. Karena susah nangkapnya. Baik. Kemudian Ustaz silakan. Apalagi kegiatan nanti di Masjid Nabawi atau di kota Madinah, ibu akan diajak ziarah ke makam baki. Makam baki itu adanya di Madinah, nggak jauh dari masjid, tempat dimakamkannya jamaah-jamaah haji, jamaah-jamaah umroh yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat itu. Jadi Bu, kalau ada keluarga kita nih, mohon maaf, entah ayah, entah ibu, entah saudara, abang, adik lagi berangkat ke kota Mekah, ke kota Madinah, terus gak ada umur, jangan berharap balik ke Indonesia. Jangan berharap, gak bisa, pasti dikubur di Mekah atau di kota Madinah. Nah ini dia, kelihatan Bu? Kelihatan? Luar biasa, saya juga kelihatan. Kabar ya. Nah ini dia kubah hijau. Jadi salah satu ciri Masjid Nabawi adalah ada kubah hijau di sana. Ini makam baki. Ya Bu, ini Masjid Nabawi kayak gini nih. Kalau dipoto dari jauh. Nah ini ciri khasnya kubah hijau. Di bawah kubah hijau itulah ada makam manusia paling mulia, kekasih Allah, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu nanti akan diajak ke sini berziarah ke makam baki. Kita akan mendoakan para marhum almarhumah, segenap kaum muslimin muslimah, saudara-saudara kita yang dimakamkan di sana. Secara khusus, tentu secara umum semua jenazah kaum muslimin muslimat di seluruh dunia. Lanjut. Oke, baik Ibu, nanti Ibu juga di Madinah itu apalagi kegiatannya Pak Ustaz? Kegiatannya ini makam Rasulullah. Silakan dilihat. Hari ini kita lihat melalui Infokus, mudah-mudahan besok-besok melihat langsung makam Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya Bu, kita akan bicara ke makam Rasul. Di sana nanti ada makam Abu Bakar, makam Rasulullah, ada makam Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ini dia satu area makam Rasulullah. Pak Ustaz, kenapa makam Nabi ada di dalam Masjid Nabawi? Tidak, Rasulullah makamnya di luar masjid. Jadi dulu tempat tinggal Rasulullah itulah makam Rasulullah. Jadi dulu Masjid Nabawi enggak segitu, cuma karena ada perluasan, maka kuburan Nabi makamnya masuk ke dalam masjid.
Sejatinya nggak boleh kuburin orang di dalam masjid. Jadi dulu kuburannya di luar masjid. Cuma karena ada perluasan, sementara khusus untuk para nabi di mana beliau wafat di situ harus dikuburkan khusus para nabi. Kalau orang sini Bu Ustazah meninggal aslinya orang Bandung dibawa ke Bandung, nguburinnya ke Bandung. Tapi kalau khusus para nabi di mana dia meninggal maka dia wajib dikuburkan di tempat dia meninggal. Nah termasuk Rasulullah. Baik lanjut Ustaz, kita sholat di raudhah. Nah ini raudhah nih Bu. Di mana itu Pak Ustaz raudhah? Raudhah itu berada di antara mimbar Nabi dan makam Nabi, itulah raudhah. Di depan ya Bu. Tentunya berada di depan Masjid Nabawi. Ada mimbar Nabi, tempat Nabi berkhutbah di hadapan jamaah kaum muslimin. Nanti di sana ada kuburan beliau. Nah di antara mimbar Nabi dengan makam Rasulullah inilah raudhah. Nah ibu bapak insya Allah nanti akan diberi kesempatan untuk memasuki atau diberikan kesempatan untuk sholat di raudhah ini. Amin. Nah saya ingin gambarkan di raudhah itu bukan cuma kita yang pengen ke sono, tapi semua hamba-hamba Allah yang datang dari penjuru dunia pengen ke raudhah, maka akan antri ya ibu ya kita sudah kesana alhamdulillah. Antri, harus sabar, harus banyak-banyak berzikir, istighfar, jangan sampai menggerutu dan lain sebagainya. Nah terakhir kabar ya Bu Dokter ya, ada pakai aplikasi nusuk untuk ke raudhah. Jadi nanti ibu bapak akan masuk ke sebuah aplikasi untuk mendapatkan tasreh namanya, izin untuk memasuki raudhah. Lanjut Pak Ustaz. Nah setelah ini bapak ibu akan ziarah. Ini dia. Bapak Ibu akan diajak ziarah. Kalau tadi kan ziarah Masjid Nabawi, betul? Ya. Nah nanti hari berikutnya Bapak Ibu akan diajak ziarah kota Madinah. Masya Allah. Kota tempat tinggal Rasulullah, tempat di mana Rasulullah dimakamkan, tempat kota di mana Rasulullah berjuang dengan para sahabat-sahabat yang lain dan kaum muslimin untuk diirai kalimatillah, meninggikan kalimat-kalimat Allah. Ibu akan datang ke Masjid Quba. Ini Masjid Quba. Apa itu Masjid Quba Pak Ustaz? Masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah hijrah. Oh, pernah dengar ya? Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena di kota Mekah disakitin sama orang-orang kafir Quraisy, kemudian mendapatkan perintah untuk berhijrah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah ditemani oleh sahabat Abu Bakar berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah sebelum sampai ke kota Madinah, Rasulullah membangun masjid. Inilah masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW, namanya Masjid Quba. Ini dia Masjid Quba. Ini Masjid Quba. Nanti juga Bapak Ibu akan diajak ke Masjid Qiblat Taif, di mana masjid tersebut dulu tempat berubahnya arah kiblat. Jadi sebelum diperintahkan menghadap Ka'bah, dulu Rasulullah bersama kaum muslimin itu sholatnya menghadap Palestina, Baitul Maqdis. Ya Bu ya, sebelum disuruh untuk menghadap ke Ka'bah. Nah di masjid itulah tiba-tiba pada saat sholat zuhur ya, di sini penjelasannya. Ada juga yang mengatakan sholat asar ketika rakaat kedua turun wahyu untuk memindahkan arah kiblat. Langsung Rasulullah berputar menghadap ke arah Ka'bah yang berada di lembah Mekah. Maka disebutnya Masjid Qiblat Taif. Baik Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu akan ziarah ke Jabal Uhud. Ibu tahu Uhud? Ibu tahu Uhud? Ustaz Hudori. Uhud. Uhud ini adalah gunung yang menurut sebuah hadis yang sangat sahih nanti ada di dalam surga. Masya Allah. Nah tamu-tamu Allah, mereka yang diberi kesempatan untuk berhaji dan berumroh sudah bisa menyaksikan gunungnya sebelum melihat nanti di surga. Ini dia Jabal Uhud, di mana di sana ada
puluhan syuhada Uhud. Ya Bu ya, kita dulu zaman sekolah pernah belajar adanya perang Uhud antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, di mana pada saat itu Rasulullah sebetulnya sudah mau menang, cuma karena pasukan pemanah yang diperintahkan oleh Rasulullah, apapun yang terjadi di bawah jangan berangkat, jangan pergi. Ternyata mereka tidak mendengarkan nasihat Rasulullah. Melihat kaum muslimin sudah menang di bawah, mereka tergiur dengan harta rampasan perang, pasukan pemanah turun. Di saat itulah orang-orang kafir membuat siasat balik menyerang, akhirnya pasukan muslim kalah. Maka di pemakaman para syuhada perang Uhud ini, di situ ada juga salah satu salah satu paman Nabi yang bernama Hamzah. Nanti Bapak Ibu akan diajak juga ke sana, ke komplek pemakaman para syuhada Uhud. Di sana kita akan membaca doa dan lain sebagainya untuk para syuhada. Lanjut, Pak Ustadz. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita juga nanti ziarah kota Madinah, ibu-ibu akan diajak ke kebun kurma. Ini paling enak, ya Bu. Sebab makan kurma gratis. Ibu, bapak mungkin di sini di pasar Cengkareng atau ke Tanah Abang lah yang paling ramai, mungkin cuma bisa melihat kurma dengan jenis-jenis yang sangat terbatas. Tapi nanti di sana, apalagi di kebun kurma, Bapak Ibu akan melihat puluhan macam jenis-jenis kurma yang tidak pernah kita lihat dan boleh dimakan. Yang penting kalau sudah bilang halal, kata yang jaga halal, ayo makan sekenyangnya. Gratis Pak Ustaz? Gratis. Bawa pulang bayar. Selama masih di situ, makan di situ gratis. Silahkan makan mau 2 kilo, mau 3 kilo silahkan gratis. Lanjut Pak Ustaz. Oke, kembali ke sini. Oke, baik. Bapak Ibu, di hari ketiga, kita ceritanya sudah mau selesai ibadah di mana tadi? Di masjid. Di mana? Di Masjid Nabawi. Kita sudah 3 hari. Maka besok Bapak Ibu sekalian, besok kita semua akan berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Sekali lagi ibadah umroh adanya di mana? Di Mekah. Sebab Ka'bahnya adanya di Mekah. Nah malamnya Bapak Ibu akan dimanasikin lagi, gak usah khawatir. Malamnya besok mau ke Mekah akan dimanasikin lagi sama ustadz-ustadznya, sama pembimbing-pembimbingnya, gak usah khawatir. Jadi nanti ada pelajaran-pelajaran manasik beberapa kali, insya Allah gampang. Jangan dianggap susah. Kalau ibu bilang susah amat, akan susah. Pokoknya gampang. Umrah itu gampang. Ya baik. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan dijemput. Kita sudah siapkan semua ya, koper-koper semuanya sudah siap untuk dibawa ke Mekah. Nanti akan teknisnya akan disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, para pemimpin di sana. Bapak Ibu akan berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan umroh. Nah, Bu, sunnahnya karena kita mau umroh, sunnahnya mandi besar. Seperti mandi, ini dia. Sunnahnya. Seperti kita mandi besar, kalau mau mandi besar, diguyur semua badan-badan kita. Ya Allah, saya niat mandi untuk melaksanakan ibadah umroh. Kalau nggak mandi gimana Pak Ustaz? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, namanya juga sunnah. Tapi lagi ada di kota Nabi, masa nggak mau mengerjakan apa yang dicontohkan Nabi? Mandi, air banyak, makanan banyak, udah nggak kurang-kurang pokoknya. Nah kemudian gunting kuku, silakan bersih-bersih badan. Yang perlu digunting. Gunting kuku, bapak-bapak yang punya kumis mau dirapihin, silakan digunting kumisnya. Yang punya jenggot digunting jenggotnya, rapihin. Pakai parfum. Ini khusus bapak-bapak. Khusus bapak-bapak pakai parfum. Ingat ya, ini belum ihram, belum niat. Tapi kita mau umroh, maka disunahkan itu tadi. Ini besar, gunting kuku, memakai parfum, bukan di pakaian ya Pak, bukan di pakaian ihram. Ini pakai ihram, bekas-bekas bau minyak wangi, bukan. Pakainya di badan, khusus untuk bapak-bapak. Kita belum niat. Nah kemudian sholat sunnah 2 rakaat untuk melaksanakan
umroh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagusnya bapak-bapak pakai kain ihram di hotel. Maksudnya masih di Madinah. Walaupun sebetulnya nanti pakaian ihram itu bisa juga dipakai ketika sedang ambil niat mikot di Bir Ali. Oke, langsung aja ya. Nah, nanti Bapak Ibu naik ke bis, sudah mengerjakan ini semua tadi sunah-sunahnya, berangkatlah Bapak Ibu meninggalkan kota Madinah menuju kota Mekah. Kurang lebih 1 jam. Sebentar, perjalanan antara kota Madinah ke kota Mekah itu kurang lebih 5-6 jam. Perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekah kurang lebih 5-6 jam. Nah, dari Madinah kurang lebih 1 jam itu sudah sampai ke Bir Ali untuk mengambil niat atau untuk ihram. Paham ya? Jadi ada tempat-tempat tertentu yang ditentukan oleh Rasulullah khusus untuk penduduk Madinah. Kita nih orang Cengkareng Pak Ustadz, bukan orang Madinah, cuman kita berangkatnya dari Madinah, berarti kita dianggap penduduk Madinah. Khusus untuk penduduk Madinah, nanti ngambil mikotnya itu di Bir Ali. Mana Bir Ali? Paling gede. Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Lebih terkenalnya Bir Ali. Bir Ali itu artinya sumurnya Ali. Jadi menurut cerita yang beredar, cerita masyarakat, sebetulnya ini mitos. Dulu ada jin berantem sama Ali, jin itu kalah, dimasukin ke dalam sumur. Jadinya Birun Aliyin, Bir Ali. Tapi yang betul sebetulnya aslinya namanya Dzul Hulaifah. Mikot, apa sih mikot Pak Ustadz? Tempat kita mengambil niat. Niat apa? Niat ihram, niat umroh. Paham? Baik. Nah, Bapak Ibu nanti naik bis kurang lebih 1 jam. 1 jam dari Madinah Bapak Ibu akan berhenti di Bir Ali untuk mengambil niat. Nah, di Bir Ali itu ada masjid. Halo, ada apa? Masjid. Silakan Bapak Ibu sholat sunnah. Sholat sunnah apa Pak Ustadz? Sholat sunnah tahiyatul masjid atau juga sholat sunnah ihram. Yang belum mandi boleh nggak mandi di sana Ustadz? Boleh, cuman ribet. Enakan mandi di hotel. Nah, di sini Bapak Ibu, bapak-bapak sudah harus pakai pakaian ihram. Dibawa kain ihramnya Pak? Dibawa nggak? Kan kita mau belajar. Belum dapat. Kita belajar pakai sarung aja. Belum dapat Ustaz. Baik, kok belum dapat ya? Iya. Alhamdulillah saya bawa, nanti kita belajar ya bareng-bareng ya. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu sudah sholat di Masjid Dzul Hulaifah akan dikumpulkan lagi dan harus berwudu. Halo, harus punya wudu karena kita akan melaksanakan tawaf. Baik, mari sama-sama kita baca niat ihram. Mau? Nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam bis. Mari Bapak Ibu kita baca niat ihram atau niat berumroh. Bapak-bapak, saya mengingatkan, kalau sudah berihram, bapak-bapak sudah tidak boleh lagi pakai pakaian yang berjahit. Termasuk sudah tidak pakai celana. Dalamnya usah setur. Takutnya dibayani. Pak ya, jadi bapak nggak pakai kain 2 lembar kain tuh. Yang pertama namanya rida atau kalau bahasa kita tuh selendang yang di atas. Yang kedua izar. Izar itu kain sarung. Kalau bahasa kita. 2 lembar itu aja bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan.
Itu niat kita berumroh. Tapi nanti ada lagi bacaan lain, terserah pembimbingnya baca yang mana aja, boleh. Yang penting dalam hati, ya Allah, ibu ngomong dalam hati, saya memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan umroh. Sekarang kita baca niat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Gampang kan? Gampang kan? Ikutin nanti begitu, tinggal ngikutin aja ustaznya. Lafaz niat. Ibu di hati jangan lupa, ya Allah, saya berniat umroh karena engkau atau karena Allah. Dalam hati jangan lupa. Nah, kalau sudah begitu ibu sudah ihram, maka berlakulah larangan-larangan orang berihram. Bapak-bapak udah nggak boleh pakai apa tadi, celana. Di pojok masih ada nih sebutan. Udah nggak boleh pakai peci pak. Kayak begini nggak boleh. Bapak-bapak, boleh nggak pakai minyak wangi? Nggak boleh. Nggak boleh lagi berbantah-bantahan, la rafasa wala fusuqa wala jidal. Sebut saja ya. Nggak boleh ngomongin jorok-jorok. Ini kadang-kadang laki bini udah ihram berantem di bis. Buat kata juga apa? Nggak boleh. Di sini akur malah berangkat umroh berantem ya. Ujian. Kadang-kadang begitu. Nah kalau melanggar gimana Pak Ustaz? Kena dam. Bapak Ibu kena dam. Apa damnya? Puasa 3 hari. Ayo lu makanannya enak-enak. Rata-rata nggak sanggup puasa. Beri makan 6 anak orang fakir, ribet. Motong kambing, nah ini yang sanggup juga yang mahal saja. Udah saya mah beli kambing aja bayar dah 600 real. Ada buat beli korma sama saya. Ini dia, puasa 3 hari, memberi makan 6 orang miskin atau menyembelih seekor kambing. Lah ribet amat Pak Ustaz menyembelih seekor kambing, ibu tinggal ngasih uangnya aja sama pembimbingnya. Nanti dia yang melaksanakan dam yang dikenakan sama ibu. Jadi kalau sudah ihram, ibu sudah niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala atau labbaik Allahumma umrah, ibu harus mengerjakan tuh tawaf, sa'i, tahallul harus selesai. Harus, ini larangannya. Menutup kepala nggak boleh. Kayak menjahit, cukur udah nggak boleh lagi, potong rambut, potong kuku, memakai wangi-wangian, menyentuh aja nggak boleh. Membunuh binatang buruan, ada burung tuh di pohon korma katok, nggak boleh. La rafasa wala jidal wala fusuk, berkata-kata kotor. Habis ihram dia nikah, nggak boleh. Ini nggak mungkin ya. Melakukan hubungan suami istri nggak boleh, sebab ada juga yang berangkat suami istri. Lah gimana Pak Ustaz, saya nggak boleh hubungan suami istri di sana? Boleh ntar kalau hubungannya udah selesai. Kalau lagi ihram nggak boleh, ya. Oke lanjut, Ustaz. Nah Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu sudah niat, sudah baca labbaik Allahumma umrah tadi bibir Ali, maka bis itu melanjutkan perjalanannya, membaca kalimat talbiyah selama dalam perjalanan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semangat tuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kadang-kadang dilagakkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulk
ceritanya yang udah umroh. Karena perjalanan lama, 4 jam di bis. Talbiahnya diganti sama ngorok, tidur semuanya. Boleh Pak Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Wudhunya terbatal, lah wudhu lagi. Boleh nggak tidur? Boleh nggak tidur? Boleh. Emang kudu tidur istirahat 4 jam. Ceritanya kita sudah mau memasuki kota Mekah. Alhamdulillah. Kota kecintaannya baginda Rasul. Nangis itu, nangis itu begitu tahu memasuki kota Mekah. Apalagi yang itu udah habis. Semangat belanja di kota Madinah, lupa masih ada kota Mekah. Ya, kalau 10.000 gitu. Baik, Bapak Ibu, tadi apa yang pertama nih? Niat. Sudah belum niat? Sudah. Nah, Bapak Ibu akan tawaf. Tapi tentu nggak langsung ke Ka'bah. Kita ke hotel dulu dong, bener nggak? Bener nggak? Oke, turun dari bis, Ibu akan diantar ke hotel untuk check in. Letakkan koper, bener? Bener? Dikasih kamar. Satu kamar berapa orang? Satu kamar berapa orang? Saya mau berdua Pak Ustaz, saya kan suami istri. Boleh, boleh nggak? Boleh. Nambah dokter bayarnya, nambah bayarnya. Ya kan harus berempat berdua ya, nambah dong bayarnya. Oke baik. Nah sebelum tawaf perut lapar nggak? Lapar nggak? Lapar, lama di bis. Bapak Ibu makan dulu. Tapi ingat, Bapak Ibu sedang berihram, sudah terkena larangan-larangan umroh. Jadi begitu sampai hotel di kota Mekah, Bapak Ibu ingat. Ini kadang-kadang udah saking banyaknya jamaah, udah nggak keran sama pembimbing, dikira udah paham. Naik dia ke kamar, turun-turun pakai jaket. Kok makan nih Pak Ustaz? Padahal lagi niat umroh, boleh nggak? Nggak boleh. Makan tetap pakai pakaian ihram. Lupa, kadang-kadang lupa ingat Pak ya. Pakai peci, turun pakai peci. Padahal lagi ihram. Jadi harus ingat. Kan tadi nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh gunting kuku, nggak boleh pakai peci buat laki-laki, nggak boleh pakai celana. Ingetin nih, saling mengingatkan di kamar. Kita lagi ihram, kita udah niat. Tetap makan. Turun, udah dapat hotel, udah dapat kamar, turun semuanya ke ruang makan. Makan sepuas-puasnya, udah disiapin sama hotel. Nah selesai makan, langsung kumpul di lobi hotel untuk melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Paham nih? Paham nih? Ini Manggut paham apa Manggut ngantuk? Kumpul kita di lobi hotel. Nah nanti dipimpin sama ustadznya. Mulai kita akan berjalan dari hotel menuju Masjidil Haram, membaca kalimat talbiyah. Yang tadi batal ngambil wudhu lagi. Di hotel banyak air, ngambil air wudhu. Sebab tawaf harus berwudhu, harus dalam keadaan suci. Mulai dari melangkahkan kaki yang pertama kaki kanan, keluar dari hotel. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata. Kemana kita? Ke masjid. Kemana? Ke masjid. Dari mana? Dari hotel Mekah ke masjid untuk melaksanakan rukun umroh yang kedua, tawaf. Masya Allah, kita akan memasuki pintu Masjidil Haram. Baca doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baca bismillah, ikutin ibu-ibu. Kita mau baca doa masuk masjid. Minum dulu. Wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk ke dalam masjid. Sendal bagaimana Pak Ustaz? Sendalnya buka. Masukin ke dalam tas kecil. Nanti ibu akan dibekali tas kecil.
Emang boleh pakai tas? Boleh. Pakai jam tangan boleh, pakai cincin boleh, pakai tas boleh. Yang nggak boleh pakai Oke, paham? Pakai payung boleh Pak Ustadz? Boleh. Karena nggak nempel di kepala. Kalau siang panas boleh. Teknis itu teknis ya. Yang jelas masuk ke masjid sendal dibuka lah, mau pakai sendal. Masuk masjid buka sendal. Ada nanti tas khusus buat taruh sendal. Ayo masuk. Masuk ke dalam masjid menuju Ka'bah. Masih labbaik Allahumma labbaik. Enggak lama ibu akan melihat Ka'bah. Masya Allah. Ka'bah yang selama ini kita lihat cuma di atas sajadah ya Bu. Paling keren di atas tembok rumah kita. Hari ini kita bisa lihat langsung. Maka baris dipimpin oleh ustaznya, nanti kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bisalam wa hinal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma zid hadzal baita tasliman wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Ada lengkapnya, agak panjang. Iman hajahu awi tamarahu tasyrifan wa ta'liman wa hamdatan wa birra. Pokoknya ibu tinggal ngikutin, karena nanti dipandu oleh ustaz. Ibu bapak tinggal ngikutin. Enak enggak? Gampang enggak? Nah, masuklah ibu menuju Ka'bah, mengambil sudut menuju sudut Hajar Aswad. Ini umpama Ka'bah. Apa ini? Oper. Apa ini? Umpama ini Ka'bah. Di atas ada. Oh, ada ya? Oke, baik. Ini 4 sudut ibu. 4 sudut ya. Oke. Nanti ibu akan mulai untuk tawaf di sudut apa? Hajar Aswad. Jadi ada sudut Hajar Aswad, ada sudut rukun Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Sami, rukun Yamani. Ada 4 sudut. Berapa sudut? 4 sudut atau 4 rukun. Nah, ibu akan memutari Ka'bah sebanyak berapa kali? 7 kali. Dimulai dari sudut Hajar Aswad. Jadi ada sudut Hajar Aswad. Gimana cara ngelurusinnya Pak Ustaz? Nanti ada lampu hijau di sebelah kanan saja ya. Ngelurusinnya. Jadi kalau udah lurus baru kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dulu Rasulullah kalau mau tawaf itu dia cium Hajar Aswad. Diapain? Dicium. Lama-lama orangnya banyak, diusap. Udah gak sempet nyium. Makin banyak dari atas onta. Dulu zaman Rasulullah onta masih boleh di pelataran Ka'bah. Dari atas onta dia tunjuk pakai tongkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makin ramai pakai isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah kita mengarah melihat Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Lihat sudut Hajar Aswadnya sambil ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mulai untuk putaran yang pertama. Ikutin semuanya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika
bi kitabika wa wafaan bi ahdika wa tibaan bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatat daimah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan nadata minan nar. Pak Ustadz, saya nggak hafal, ngikutin pembimbing juga sama, nggak hafal, lihat buku dia di sono. Dan nanti Bapak Ibu akan dibekali airport. Jadi ada alat, walaupun Bapak Ibu jauh dari pembimbing, apa yang dibaca oleh pembimbing kedengaran di telinga kita. Gampang kan? Gampang? Tinggal ngikuti. Lah kagak kedengeran Pak Ustadz, baca yang Bapak Ibu bisa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bisa? Bisa? Baca. Baca apa lagi Pak Ustadz yang boleh? Baca apa aja boleh, kecuali baca WA nggak boleh. Mau lagi tawaf baca WA. Baca salawat boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Zikir Allah 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 boleh. Diam aja boleh nggak? Sah nggak tawafnya? Boleh nggak Ustazah? Boleh tuh kata Ustaz. Diam aja boleh. Cuman sayang banget. Yo, abong-abongan apa udah di sono diam aja. Zikir yang Ibu bisa. Jadi sah. Mau dibaca apa aja boleh. Sah. Gampang. Nah nanti Ibu dari Hajar Aswad akan ngelewatin Makom Ibrahim, akan ngelewatin Hijr Ismail. Jangan masuk kemari ya. Harus Hijr Ismailnya harus ada di luar. Rukun Iraki, rukun Sami. Nah begitu di rukun Yamani kita disunahkan baca Rabbana, ikutin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sunnahnya dibaca dari rukun Yamani ke rukun Hajarul Aswad. Bisa? Begitu sampai di rukun Hajar Aswad, lagi-lagi Bismillahi Allahu Akbar. Jadi setiap sampai rukun Hajarul Aswad Ibu istilah. Bacanya tadi Bismillahi Allahu Akbar. Lanjut lagi putaran yang ke bacanya sama. Sampai Hajar Aswad Bismillahi Allah, putaran yang ke 7 kali. Paham? Mudah? Gampang? Nah setelah selesai 7 kali nih, biar cepat selesai 7 kali, berapa tahun? Masih setengah jam lagi. Setelah selesai ini udah 7 kali putaran, Ibu minggir. Nanti ikutin pembimbing ke sebelah kanan. Putaran pertama, putaran 6 masih semangat di tengah. Walaupun udah deketin Ka'bah, yang penting tidak masuk Hijr Ismail. Putaran ke-7 pembimbing akan udah mulai ke kanan dia, mulai minggir, Ibu ikutin. Kenapa? Kita akan keluar barisan tawaf. Karena tawafnya sudah selesai. Keluar ke arah kanan. Nah, Bapak Ibu disunahkan untuk sholat tawaf, sholat sunnah tawaf. Diutamakan di belakang Maqam Ibrahim. Sholat 2 rakaat. Ada yang bilang sholat sunnah tawaf, ada yang bilang sholat sunnah mutlak. Itu perbedaan pendapat. Yang penting sholat. Berapa rakaat?
Rakaat pertama habis Al-Fatihah baca surat Al-Kafirun, hafal? Al-Kafirun hafal? Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Kulhu. Memang kita baca tiap hari. Gampang nggak? Gampang. Baca 2 surat Kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Habis itu sudah selesai sholat, ibu baca doa. Utamanya ibu pindah tempat, lurusin ke multazam. Mana itu multazam? Multazam itu antara pintu Ka'bah dengan sudut Hajar Aswad. Di antara itulah multazam. Utamanya ibu sholat doanya menghadap sana. Kalau enggak apa-apa. Sholat dari belakang makam Ibrahim itu enggak apa-apa umpama rame. Cuman lebih utama berdoa, ya Allah, mintalah apa yang mau minta. Sebab itu salah satu tempat yang diijabah. Sudut multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajarul Aswad belakang. Itu. Oke, baik, mau minta apa silakan. Insya Allah doanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya termasuk minta pada saat itu, ya Allah, Engkau yang paling tahu bagaimana caranya. Buat saya bisa bolak-balik Mekah. Alhamdulillah nggak punya duit bisa bolak-balik Mekah. Karena itu salah satu doa saya. Baik Bapak Ibu, setelah itu sudah tawaf selesai, maka sholat dibalik makam Ibrahim sudah selesai, sholat sunnah, ibu akan diajak ke sumur Zam-Zam minum air Zam-Zam. Memang ada Ustaz? Ada. Sumur Zam-Zam ada di dekat Ka'bah. Itu pokoknya nanti tinggal diajak sama ustaznya minum di tong-tong. Nah, sumur Zam-Zamnya sudah ditutup. Sekarang sudah disediakan tong-tong besar berisi air Zam-Zam. Minum sekenyang-kenyangnya. Mari sama-sama kita baca doa minum air Zam-Zam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum air Zam-Zam, air ini dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kata Nabi, Zam-Zam lima suribala. Kamu minum air Zam-Zam, kamu berdoa apa yang kamu minta, insya Allah dikabul. Ya Allah, saya punya penyakit ini, ya Allah. Kita yang tahu kan penyakitnya apa, minta sama Allah baikin. Perantara minum air Zam-Zam itu air barokah. Air barokah, air terbaik di dunia yang sudah jutaan, ibu ya, diminum oleh orang jutaan selama ratusan tahun. Air Zam-Zam habis enggak? Enggak. Masya Allah, berhenti saya. Menurut penelitian, di bawah sumur Zam-Zam itu Bu Ustazah, itu kalau keluar airnya itu bisa menenggelamkan bumi, saking banyaknya. Ya karena telat. Di luar, di pelataran masjid. Tentu banyak bedanya ya, keutamaan, pahala dan lain sebagainya antara yang di depan, sop pertama, sop tengah. Tentu beda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilainya. Begitu sampai hotel, baik di kota Mekah, kota Madinah, ibu jangan lupa hafalkan nama hotelnya. Di pintu berapa masuk ke masjidnya itu dihafalkan, ibu ya. Jangan sok-sokan keluar dari hotel sendirian, jangan. Kenapa? Keder. Apalagi kota Madinah ya bu ya. Hotelnya sama-sama. Ahlan wa sahlan duyufur rahman. Selamat datang calon-calon tamu Allah. Ucapkan amin secara meyakinkan di lisan kita dan di hati. Siapa tahu malaikat Allah yang memenuhi majelis-majelis ilmu mengaminkan doa kita ini. Amin. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم